Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi permutasi. Permutasi itu adalah cara penyusunan unsur-unsur yang tersedia dengan memperhatikan urutannya. Jadi urutan diperhatikan. Misalkan urutannya A, B, C, itu dianggap tidak sama ketika dibalik begini. A, C, B tidak sama pula dengan B, A, C, B, C, A, C, A, B, C, B, A. Ini urutan yang berbeda. Berarti ini cara penyusunan ini ada 6, ini dianggap berbeda semua. Itu kalau permutasi. Kalau kombinasi, satunya permutasi namanya kombinasi. Ini semuanya dianggap sama. ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, CBA itu dianggap sama. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari itu misalkan kalau permutasi itu saya menyusun 3 ini adalah pengurus kelas misalkan. A yang sebelah sini itu ketua. Ketua ini sekretaris, ini bendahara. Ketuanya A, sekretarisnya B, kemudian bendaharanya C, itu tidak sama ketika ketuanya A, sekretarisnya berubah menjadi C, bendaharanya B. Tidak sama. Ketuanya misalkan saya ganti B, sekretarisnya A, bendaharanya C. Jadi ini kalau dibolak-balik itu tidak sama. Susunannya dirubah itu menjadi bentuk yang berbeda. Itu namanya permutasi. Misalkan lagi tempat duduk. Misalkan sini ada yang duduk di sini, misalkan. Ini kalau selalu bolak-balik hasilnya beda. Misalkan ini si A duduk sini, B di sini. Ketika saya balik ini juga beda. Hanya misalkan ini B-nya di sini. Misalkan ini. Kemudian A-nya di sini, ini beda. Bedanya bagaimana? Kalau misalkan hadapnya sini, sebelah kirinya A adalah B. Berarti sebelah kanannya B adalah A. Kalau ini beda. Sebelah kirinya B adalah A. Ini sebelah kanannya, B berada di sebelah kanannya. Kalau hadapnya sini. Urutan yang berbeda. Kalau yang urutannya sama, apa contohnya? Misalkan satu kelas ya. Satu kelas kemudian saya suruh mewakili untuk main kelas meeting. Dalam kelas meeting itu main misalkan futsal. Saya tunjuk A, anak B, anak C. Mewakili satu kelas untuk bermain futsal. Atau saya panggilnya anak A, anak C, anak B. Atau anak B, anak A, anak C. Saya panggil anak C mewakili kelasnya, kemudian anak B sama anak A mewakili kelasnya. Itu saya bolak-balik seperti apapun. Yang mewakili kelas itu ya anak A, anak B, anak C. Artinya kalau saya bolak-balik itu tidak pengaruh. Itu namanya kombinasi. Tapi sekarang kita fokus ke permutasi. Permutasi kalau saya bolak-balik gini hasilnya adalah berbeda. Oke. Itu secara definisi. Kemudian secara aturan pengerjaan ada yang begini umumnya, ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang pakai koma juga. Ini permutasi, n unsur diambil R. Banyaknya n berapa diambil R. N diambil R, N diambil R, N diambil R. Jadi cara penulisannya macam-macam, tapi yang sering digunakan yang sebelah sini atau yang sini. Ini rumusnya adalah n faktorial dibagi n min n faktorial. Jadi n tersedianya, n unsur tersedia, n itu banyak unsur tersedia, banyak yang tersedia. Kemudian R-nya itu diambil berapa gitu. Unsur yang diambil. Nah, gitu. Oke. Kita jawab soalnya. Ini ya dasarnya. Saya tulis yang paling sering di sini. N R. N faktorial per N min R faktorial. Materi faktorial sudah saya ajarkan di video sebelumnya. Nomor 1A. Permutasi 62. Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurangi 2 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 6 kurangi 2 kan 4 faktorial, berarti 4, 3, 2, 1.
Ini habis, hasilnya adalah habis maksudnya 1, 4 bagi 4 1, 3 bagi 3 1, 2 bagi 2 1, 1 bagi 1 1, 6 kali 5 30. Atau misalkan ya, tulisan begini juga bisa. 4 faktorial begini berarti 6 kali 5 kali 4 faktorial per 4 faktorial. 4 faktorialnya sama. Jadi sampai faktorial gitu boleh. Hasilnya sama, yaitu 30. Yang nomor A. Kemudian yang B. Delapan diambil 3, berarti ini 8 faktorial. 8 min 3 faktorial. 8, 7, 6, 5 faktorial. 8 kurangi 3 itu kan 5. 5 faktorialnya habis, yang tersisa 8 kali 7 kali 6. 8 kali 7 56. Dikali 6 36. 30 tambah 3 33. 336. Hasilnya untuk yang B. Yang C, berarti 10 faktorial. 10 min 1 9 faktorial, berarti 10 kali 9 faktorial. 9 faktorialnya habis, tinggal 10 saja. Nah, gampang kan untuk permutasi ini? A, B, sama C. Nah, sekarang penerapan yang pertama untuk mencari nilai N. Saya siapkan itu soal nomor 2, mencari nilai N. Jadi kalau faktorial itu ya perkalian berulang, perkalian bilangan bulat berulang, dari dirinya sendiri berulang ke belakang sampai 1. Nggak berulang ya, perkalian urut. Dari dirinya sendiri mundur sampai kali 1 terakhirnya. Yang A. N plus 1, 3. Permutasi N ini 4. Gini. Oke, saya geser ke sini. Nah, berarti yang atas itu dia N plus 1 dikurung faktorial, bawahnya kan dikurangi, berarti N plus 1 dikurangi 3. Faktorial dikurangi dengan bawahnya, maksud saya tadi. Nih, yang ini N faktorial yang atas, yang bawah berarti N min 4 faktorial. Oke. Faktorialnya berkurang 1 sampai ke belakang, berarti ini kan min 2, saya berhentinya sampai sini. Ini itu N plus 1, saya geser ke sini. N plus 1, kalau saya kurangi 1 jadi N. Saya kurangi 1 lagi jadi N min 1. Saya kurangi 1 lagi jadi N min 2. Saya berhenti faktorial. Kenapa kok berhenti sampai N min 2 faktorial? Karena di bawah ini ada N plus 1 min 3 kan N min 2 faktorial. Nanti bisa saya sederhanakan gitu. Terus yang sebelah kanan sama dengan N faktorial itu N dikali dikurangi 1 berarti N min 1. Kurangi 1 lagi menjadi N min 2. N min 3. N min 4 faktorial. Nah, saya geser dulu. Nah, N min 4 faktorial per N min 4 faktorial. N kurangi 1 jadi N min 1, kurangi 1 jadi N min 2, kurangi 1 lagi N min 3, kurangi 1 lagi jadi N min 4 faktorial. Nah, N min 2 faktorial saya sederhanakan dengan N min 2 faktorial. N min 4 faktorial saya sederhanakan dengan N min 4 faktorial. Setelah itu ada lagi yang bisa disederhanakan, ada N dibagi N 1. Nih. Oh, pakai yang hitam aja ya. N dibagi N ini habis 1. N min 1 dibagi N min 1 sini habis. Nah,
Sisanya yang masih ada itu adalah yang sebelah kiri, ruas kiri, N plus 1 sebelah ruas kiri. Hanya sudah habis. Yang sebelah kanan tinggal N-2 dikali N-3. Nah, tinggal ini aja yang kita operasikan. N plus 1 sama dengan ini kita operasikan biasa. N kuadrat min 3N min 2N plus 6. Oke. Saya pindah ke ruas sini semuanya menjadi N kuadrat, ini min 5N plus 6, sana menjadi min N min 1. Oke. Berarti ini N kuadrat min 5N min N itu berarti min 6N plus 6 min 1 berarti plus 5. Nah, ini tinggal memfaktoran saja. Jadi ini N min 5 N min 1 yang dikalikan dia 5, dijumlahkan dia min 6. Berarti N min 5 sama dengan 0, berarti N sama dengan 5. Nah, atau N min 1 sama dengan 0, N sama dengan 1. Nah, untuk soal ini N plus 1, 3, N 4 ini yang ini tidak memenuhi. Saya kasih tanda TM, tidak memenuhi. Yang ini memenuhi. Kenapa kok tidak memenuhi? Di sini permutasi yang N4 itu kalau N-nya dia 5 diambil 4 masih masuk akal. Yang ini 5 tambah 1 berarti 6 diambil 3 masuk akal ya. Tapi kalau 1 diambil 4. Jadi yang tersedia adalah 1 unsur diambil 4 unsur ya, tidak masuk akal. Kalau yang sini juga 1 tambah 1 2, ada 2 yang tersedia diambil 3 ya, tidak masuk akal juga. Jadi ini tidak memenuhi. Yang memenuhi hanya N sama dengan 5. Oke, ini yang 2A. Saya hapus. B biar lebih paham lagi yang tentang ini. Ini saya jelaskan yang 2B. Tiga dikali permutasi N diambil 4 sama dengan permutasi N-1 diambil 5. Berarti ini 3 dikali atas berarti kan N faktorial, yang bawah itu dia N-4 faktorial sama dengan yang kanan ini N-1 faktorial, yang bawah berarti N-1 min 5. N-1 ini kemudian dikurangi 5 faktorial. Oke. N faktorial ini tiganya tetap ya, N faktorial N kali N-1, saya berhenti N-1 aja faktorial karena di sebelah kanan ada N-1 ya. Kemudian per ini N-4, ini N-6 ya, N-4, N-5, N-6 faktorial, atau saya geser agak ke sebelah kiri. N-4, N-5, N-6 faktorial. Sama dengan sini N-1 faktorial, bawahnya adalah N-6 faktorial. Nah, sudah ada yang sama. N-6 faktorial ini bisa kita sederhanakan. Oh ya, atas dengan bawah boleh, atas dengan bawah seperti yang nomor 1 tadi. Kemudian bawah dengan bawah boleh, atas dengan atas juga boleh disederhanakan seperti nomor yang B. Tadi yang berarti yang nomor 2A, ini yang 2B. Yang tidak boleh apa? Nyilang. Nyilang itu dikali. Yang nggak boleh itu dicoret secara menyilang atau dibagi secara menyilang, nggak boleh. Bawah dengan bawah boleh, atas dengan atas boleh. Atas dengan bawah seperti yang tadi boleh. Yang tidak boleh itu menyilang. Itu dia dikalikan. Oke, yang tersedia adalah
yang masih ada 3 dikali N yang atas dibagi yang bawah itu dia N-4, N-5. Yang sebelah sini habis, berarti kalau habis itu 1, karena tadi dibagi berarti hasilnya 1. Kita kalikan ke sana, berarti ini 3N, N-4 kali N-5 itu, kemudian dikali 1, sebelah sini N kali N kuadrat, N kali min 5, min 5N, min 4 kali N, min 4N, min 4 kali min 5 plus 20. Oke, saya pindah ke ruas kanan semuanya. N kuadrat min 9N ini plus 20 min 3N. Berarti dia 0 sama dengan N kuadrat min 9N min 3N min 12N plus 20. Berarti N 20 ya. Berarti min 2 sama min 10 ya. Kalau dikalikan dia plus 20, kalau dijumlahkan dia min 12. Oke, berarti N min 2 sama dengan 0, berarti N sama dengan 2, atau N min 10 sama dengan 0, berarti N sama dengan 10. Kita cek di sana. Kalau N-nya 2, nah ini tidak bisa ya. 2 diambil 4 ya tidak mungkin. Ada 2 unsur tersedia diambil 4, tidak mungkin. Kalau yang satunya 10 diambil 4 ya mungkin. Yang sini 2 diambil 1, 1, jelas tidak mungkin juga. Yang 10 diambil 1, 9. Permutasi 9, kemudian diambil 5. Oh, 10 min 1 tadi. 10 min 1, 9. Permutasinya 9. 9 unsur yang tersedia diambil 5 bisa. Berarti yang ini tidak memenuhi. Yang ini memenuhi. Ini jawabannya 10. Yang ini saya kasih TM tidak memenuhi. Nah, ini yang nomor 2B. Oke, saya hapus dulu. Sekarang kalau soal cerita, ini lebih mudah, nomor 3 ini. Dalam suatu kelas akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa cara memilih jika terdapat 6 calon pengurus? Yang nomor 3, 6 calon pengurus. Berarti N-nya itu 6 unsur tersedia. R-nya itu diambil 3, ketua, sekretaris, bendahara. Kita menggunakan apa? Permutasi atau kombinasi? Permutasi. Kenapa? Karena yang ini kalau dibolak-balik itu beda. Ketuanya si A, sekretarisnya si B, bendaharanya si C, tidak sama ketika ketuanya saya pasrahkan kepada si C gitu. Tidak sama. Ketuanya atau yang B jadi ketua itu beda. Artinya ini harus menggunakan permutasi karena urutan itu diperhatikan. Berarti kalau urutan diperhatikan menggunakan permutasi. 6 diambil 3. 6 faktorial, 6 min 3 faktorial. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 3 faktorial berarti 3, 2, 1. 5 kali 4, 20. Kali 6, 120. Cara memilih ada 120 cara. Oke. Lalu soalnya yang akan ini saya hapus dulu ya. Saya ganti angkanya, kemudian untuk soal latihannya. Sedangkan soal yang bisa dicoba dikerjakan adalah tentukan nilai dari permutasi 7 diambil 2, kemudian yang 1B, 9 diambil 2, 1C, 12 diambil 2. Lalu tentukan nilai N dari yang nomor 2A, 8 permutasi N diambil 1 sama dengan 3 kali permutasi N diambil 2. Kemudian yang B, nilai N-nya dari permutasi N plus 1 diambil 4, kemudian sama dengan 10 kali permutasi N diambil 2. Soal berikutnya nomor 3, dalam satu kelas akan dipilih ketua, wakil, sekretaris, bendahara. Ini beda dengan yang tadi. Saya masukkan wakil di sini. Kemudian calonnya itu ada 7 calon. Cara menentukan memilih pengurus kelas. Cara memilih ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara.
Jika sudah selesai bisa misalkan pengen dikoreksikan, silahkan dituliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.